berjalan lancar atau ada ini lagi? Pengacara saya bisa Siap ya. Jadi kita menghadiri sidang sebagaimana penundaan pada minggu lalu berkaitan mediasi ya. Dan sebagaimana teman-teman lihat, klien saya Bu Jessica, Pak Vincent hadir. Lagi-lagi, ini lagi-lagi perlu digarisbawahi, dia hadir secara langsung. Karena apa? Menghargai panggilan daripada pengadilan. Menghargai prosedur yang memang diatur oleh peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi sebelum masuk pada pokok perkara. Tetapi kembali lagi dari pihak lawan tetap dari pihak kuasa hukumnya saja, kan begitu. Makanya tadi pun ada materi-materi yang kita sampaikan kepada mediator bahwa daripada klien kami pun menginginkan kalaupun memang mau dibuka ruang untuk damai, kita maunya bertemu secara langsung. Klien saya bertemu secara langsung dengan prinsipal mereka, kan begitu. Tetapi apakah itu dapat dilaksanakan? Itu kembali lagi nanti yang akan kita lihat berikutnya. Tapi hari ini gimana bang tadi sidangnya Ditunda lagi atau ditunda lagi atau seperti apa? Ya kalau dalam proses perdata itu penundaan itu bukan berarti tidak berjalan ya, tetapi itu dihitung menjalankan pada minggu ini agenda mediasi dengan apa hasilnya, nanti diberikan kesempatan minggu depan diberikan. Jadi begitu, penundaan yang dimaksud itu bukan berarti tidak terlaksana, tetapi menjalankan prosedur mediasi. Tetapi kembali lagi, apa yang mau dimediasikan belum juga mencapai titik hasil yang sama di antara para pihak. Ini kan equality before the law, persamaan di hadapan hukum. Sebagaimana klien saya sekalipun sebagai tergugat, dia juga punya hak untuk meminta apa ya, CSB hadir secara langsung, tidak melalui kuasa hukum. Tadi disampaikan oleh Pak Vincent ya, kita tanggalkan dulu itu masalah pasal, masalah aturan, masalah kuasa hukum, dan saya pun siap selaku kuasa hukum. Kita tidak mengompor-ngompori, bahkan kita mundur, tapi CSB mau nggak hadir, kan begitu. Itu yang menjadi pertanyaan. Mungkin nanti ditanyakan lagi sama kuasa hukum. Berarti hari ini memang prinsipal sendiri tidak ada. Ya sebagaimana teman-teman lihat, tidak ada, kan begitu. alasannya mungkin bang menyampaikan alasannya atau Ya, tadi ada masuk dalam materi mediasi, kita tidak ingin melampaui batas kewenangan ya, karena mediasi kan sifatnya tertutup juga. Nanti kalau kami sampaikan jangan juga kita tidak menghargai apa yang menjadi rahasia dari pengadilan. Kan begitu. Terus tadi tidak ada capaian apapun bang, kesepakatan apa? Penawaran dari pihak lawan, penawaran dari pihak lawan, kan begitu. Tetapi kembali lagi, klien saya, Bu Jessica dan Pak Vincent tetap pada prinsipnya, sebelum masuk pada pokok materi apa yang mau ditawarkan untuk damai, terlebih dahulu person ketemu person, hati ke hati lah. kan begitu. Kan mediasi kan damai. Jadi kita tetap hormatin kuasa hukum kita dan juga pasal-pasal, tapi buat saat ini kita lupain itu dulu. Kita benar-benar ngomong hati ke hati biar bisa damai. Itu yang saya ingin dan juga istri saya. Jadi tetap pada mediasi ya lanjutannya? Iya, tetap memberikan kesempatan 1 minggu lagi kan. Ada prinsipnya dari Bu Jessica, Pak Vincent ini terbuka juga, bukan orang yang maksudnya karena ada masalah terus melihat hal harus perang, tidak ada begitu. Kan siapa kita? Tetapi kembali lagi, apakah dia mampu untuk menghadirkan si kuasa hukumnya ya, mampu menghadirkan prinsipalnya, kan di situ. Hargailah kaidah-kaidah hukum yang kita maksudkan di situ. Tadi dia sendiri cukup kecewa dengan sikap mereka prinsipal yang tidak hadir juga hari lagi tidak hadir. Iya, saya kecewa sekali ya. Saya sudah berusaha sebagai warga negara yang baik. Saya selalu menghadiri sidang, mediasi, panggilan-panggilan. Saya selalu hadir karena saya ingin ini bisa cepat selesai. Tapi entah mengapa yang di sana alasan terus. Jadi saya nggak tahu ya gimana kuasa hukum yang di sana, apakah maunya tuh kemana gitu. Ya, jadi begini juga ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kan berkaitan dengan LP daripada klien kami juga di Polda Metro, kan begitu kan. Gugatan yang ada sekarang itu tetap berkaitan dengan LP yang ada di Polda Metro. Itulah awal dari mana terjadinya hubungan hukum ini. Dan kita mau menginformasikan, sekalipun ya di dalam gugatan ini, penggugatnya adalah CSB, klien kami hadir. Tetapi di laporan polisi ya, klien kami memasukkan apakah CSB hadir memenuhi panggilan penyidik. Itu yang jangan dilupakan juga. Sebagaimana kita sudah mendapatkan tembusan bahwa LP yang ada di Polda Metro Jaya terhadap CSB sudah naik ke tahap penyidikan. Dan informasi terakhir sudah dilakukan pemanggilan kepada Stephen, kan begitu. Karena ini yang perlu digarisbawahi, tiada satu orang yang bisa menghindar daripada panggilan kepolisian. Ada pasal tersendiri itu kalau sudah masuk pro justisia. Kan begitu. Ayo sama-sama, kalau memang mengupayakan ingin damai, dari pihak sana kuasa hukumnya menghargai apa yang menjadi upaya hukum pihak kami, dan kami pun menghargai apa menjadi upaya hukum pihak lawan. Kita hadir di sini kan karena gugatan mereka. Salinglah menghargai kaidah-kaidah hukum ini. Kalaupun memang dia merasa kliennya tidak bersalah, CSB-nya sendiri merasa bahwa dia tidak bersalah, hadir dulu di penyidik, kan begitu. Sampaikan materi apa yang menjadi pembelaanmu, bahwa ini misalnya bukan dugaan tindak pidana, harusnya kan equalnya seperti itu, kan begitu kan.
Ini panggilan kepolisian. Sekali lagi saya cuma mengingatkan, kita sebagai kuasa hukum ini terbatas. Sebagaimana yang memiliki kepentingan hukum adalah klien kita masing-masing. Kuasa hukum itu sifatnya hanya mendampingi di dalam proses pidana. Di dalam perdata bisa mendampingi ataupun mewakili. Jadi esensi-esensi itu jangan sampai ditanggalkan. Berarti dinilai tidak kooperatif, Bang? Ya itu nanti yang bakal menjadi ini ya, kewenangan penyidik ya, kan begitu kan. Tetapi kita kan juga sebagai pelapor, sebagai korban, Bu Jessica dan Pak Vincent berhak untuk menanyakan kepada penyidik yang menangani. Dan kami mendapatkan informasi memang sudah naik ke tahap penyidikan, bukan lagi penyelidikan, dan sudah dilakukan pemanggilan kepada Stephen. Nanti kita akan menanyakan lagi itu. Ini demi kepastian hukum, kan begitu. Seseorang yang melapor kepada kepolisian berarti kan minta perlindungan hukum terhadap case yang dia hadapi, perkara yang dia hadapi. Nah, kemudian dari pihak lawan, ya harusnya kan begitu. Kalaupun dia mengatakan, preskon bisa mengatakan ada dugaan ini dari korporat lah apa, ya sampaikanlah di depan penyidik, kan begitu kan. Kembali lagi kita menghargai sama-sama prosedur kaidah-kaidah hukum ini. Udah berapa kali panggilan tidak hadir? Informasinya kemarin baru 1 kali. Nanti ini kita mau tanyakan ini, apakah sudah dilakukan pemanggilan kedua kali, kan begitu kan. Jadi akhirnya harus bolak-balik pengadilan Polda, akhirnya ini menguras tenaga, pikiran segala macam. Tapi belum menemukan titik hasil yang baik apa yang sesuai diharapkan. Haji sendiri gimana sih? Saya sebagai seorang ibu sih, perempuan ya, saya ini sekarang lagi menyusui. Saya juga masalah ini tuh udah jadi beban pikiran saya kan. Saya kan menyusui, saya tuh bisa dibilang kepikiran banget, bisa jadi stres karena susu saya aja sekarang udah semakin tipis gitu, karena saya tuh tiap hari pikiran gitu. Jadi ini udah bener-bener ngeganggu saya, makannya anak saya, waktu mana saya harus ninggalin anak saya yang besar juga lagi di Bali, terus saya harus bolak-balik gitu kan. Jadi saya udah gimana ya, Capek. capek gitu. Apalagi kalau mau mediasi kan mau menghindari capek-capeknya dan semuanya. Ya sudahlah, kalau memang dari pihak sebelah mau mediasi, mau damai, kok kita yang harus mondar-mandir tapi nggak ada titik terangnya, kan gitu. Ya. Kenapa mereka yang itu bilangnya ayo damai, ayo mediasi, kita oke-oke aja, tapi kok malah jadi ribet buat kita. Kok kita yang mondar-mandir capek-capek, terus yang pihak sebelahnya tidak hadir. Terus maunya apa? Kalau emang nggak mau mediasi, kita lanjut, kita persidangan, kan gitu. Saya juga terbuka kok buat itu. Biasa dibilang artinya pengacaranya kuasa hukumnya gagal juga dong, Bang. Bisa mengkondisikan prinsipalnya. Coba nanti nanya sama kuasa hukumnya. Alasannya apa, kenapa nggak bisa? Jadi di sini kita tidak mau berasumsi juga ya, karena kita menghargai perkara antara Bu Jessica, Pak Vincent dengan CSB tersebut sudah masuk kepada prosedur hukum, masuk kepada proses hukum. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita sampaikan sesuai fakta, mana yang tidak menjadi kewenangan kita juga tidak mau menyampaikan. Kita menghargai kaidah-kaidah hukum. Tetapi yang seperti saya jelaskan tadi, ini gugatan dari CSB, kan begitu. Harusnya penggugat yang baik kan hadir secara langsung. Tetapi justru tergugat 1 dan 2 yang hadir di atap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penggugatnya diwakili oleh kuasa hukumnya. Sah ya, boleh-boleh saja. Tetapi bagaimana penilaian nanti kan di majelis hakim, kan begitu. Dan sebaliknya ya, klien saya melaporkan CSB di Polda Metro. Apakah dia hadir? Nah ini menjadi penilaian bersama nih. Karena kita nih equality before the law, persamaan di hadapan hukum. Itu penting, sama-sama memiliki upaya hukum. Kita menghargai upaya hukum dari pihak lawan. Kampanye ada dugaan pencemaran apa, silakan. Dan ini pun sebagai itikat baik, klien saya hadir loh, kan begitu.